Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mengupdate konten di playlist kelas 12 semester 2 ya. Jangan lupa like, share dan tentu saja subscribe. Oke, kita mulai. Oke, gelombang elektromagnetik dan hipotesis Maxwell. Materi tentang atau konten tentang gelombang elektromagnetik kini kita sudah pernah bahas ya. Silakan dicek pada playlist tadi juga. Konten ini kita jadikan konten yang memperkaya saja ya, yang memperkaya konten sebelumnya atau yang barangkali ada yang belum sempat dibahas di konten sebelumnya, mudah-mudahan dan konten ini akan melengkapi ya. Oke, gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu pertama kali diramalkan oleh Maxwell. Jadi si Maxwell ini ya dalam penelitiannya mulai kampanyekan ya, mulai memperkenalkan bahwa ada loh yang namanya gelombang elektromagnetik, gelombang listrik magnet ya, atau spesifiknya gelombang ya medan listrik dan medan magnet yang terpadu ya. Oke, kenapa bukan namanya gelombang listrik saja atau gelombang magnet saja? Kenapa harus disebut gelombang elektromagnetik ya? Karena tadi dia perpaduan ya medan listrik dan medan magnet. Oke, mari kita cek bagaimana ceritanya ya sehingga gelombang elektromagnetik itu bisa muncul. Oke. Berdasarkan teori-teori atau penemuan-penemuan dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya di bidang kelistrikan maupun kemagnetan ya, dengan konsep-konsep yang sudah ada itu ya, kita bisa membuat sebuah ya ilustrasi semacam ini. Misalnya ada konduktor ya, kemudian dialiri arus AC. Jadi arus AC, arus bolak-balik ya. Kita tahu berdasarkan ya penemuannya Oersted bahwa arus listrik itu menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Ya kan? Kalau kalau arah arusnya ke atas seperti pada gambar, maka ya medan magnetnya ya berputar mengelilingi kawat ya, berputar mengelilingi kawat seperti ini ya, mengikuti kaidah putaran tangan kanan ya. Jadi kalau kita menggenggam pulpen misalnya ya, maka arah jempol ke atas itu arah arus, sedangkan empat jari yang melingkar itulah arah medan magnetnya. Dalam konteks ini dia berlawanan arah jarum jam ya. Ini dia yang putaran biru ini ya, inilah medan magnet yang muncul ya, atau medan magnet induksi ya kan, dari arus yang mengalir ke atas. Nah, ya itu kita sudah tahu dari penemuannya Oersted bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Nah, menariknya kalau arus yang dialirkan itu arus AC, arus bolak-balik ya. Nah, maka medan magnet yang muncul juga ya, medan magnet yang tidak konstan, yang berubah-ubah juga. Ya kan? Karena arusnya berubah-ubah. Arus bolak-balik ya. Maka medan magnet yang muncul juga berubah-ubah ya. Jadi kalau kita alirkan arus AC atau yang muatan yang dipercepat ya kan, maka medan magnet juga mengalami perubahan. Jadi muncul perubahan medan magnet di sekitar kawat tersebut atau konduktor tersebut ya. Oke. Perubahan medan magnet itu berdasarkan ya penemuannya Faraday itu bisa membangkitkan medan listrik induksi ya. Jadi menghasilkan medan listrik. Jadi ini yang biru ini ya, medan magnet yang berubah-berubah ini akan memunculkan medan listrik yang warna merah ini ya. Jadi perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik sesuai penemuan Faraday ya. Jadi kuncinya tadi di arus yang berubah-berubah ini sehingga membangkitkan medan magnet yang berubah-berubah. Medan magnet yang berubah-berubah menghasilkan medan listrik yang juga berubah-berubah karena medan magnetnya berubah-berubah ya, menghasilkan medan listrik yang berubah-ubah. Oke, perubahan medan listrik tersebut, nah disinilah kemudian Maxwell ya. Jadi Maxwell itu dalam merangkai persamaannya, nanti adik-adik akan pelajari juga kalau adik-adik
kuliah masuk di jenjang perguruan tinggi atau di kampus ya, nanti ada namanya persamaan Maxwell. Jadi Maxwell memadukan beberapa hukum-hukum, beberapa teori-teori yang sebelumnya sudah diperoleh dari para ilmuwan, seperti tadi ada Oersted, ada Faraday ya. Nah, kemudian otomatis dalamnya juga ada Lenz ya kan. Nah, baru kemudian Maxwell menaruh gagasannya dalam persamaannya itu bahwa perubahan medan listrik itu juga menghasilkan medan magnet. Nah, inilah hipotesis dari Maxwell. Masih hipotesis ya, karena masih sebatas teori ya. Jadi perubahan medan magnet tadi menghasilkan medan listrik yang juga berubah-ubah. Medan listrik yang berubah-ubah ini berdasarkan Maxwell akan muncul juga medan magnet yang berubah-ubah. Kemudian berdasarkan Faraday muncul lagi medan listrik, berdasarkan Maxwell muncul lagi medan magnet, kemudian muncul lagi medan listrik dan seterusnya. Ya, dan seterusnya akan muncul terus. Oke. Jadi dia semacam merambat gitu ya. Oke. Perubahan medan listrik dan juga medan magnet itu berubah secara sinusoidal. Ya, kok sinusoidal? Ya, karena dari asalnya tadi bahwa arusnya kan bolak-balik ya. Secara sinusoidal. Nah, itu kan adalah getaran. Ya kan, getaran. Nah, jadi kita bisa lihat dari awalnya di ujung kemudian dia merambat ke kanan ya. Jadi ada ya gerakan dari medan listrik dan medan magnet yang ya bergetar ya secara sinusoidal dan merambat ke kanan. Maka ya itu adalah gelombang ya kan, getaran yang merambat ya. Getaran sinusoidal merambat adalah gelombang. Nah, karena isinya adalah medan listrik dan medan magnet, maka disebut gelombang elektromagnetik. Ya, gitulah ceritanya bagaimana memunculkan gelombang elektromagnetik yang diramalkan atau dihipotesiskan oleh Maxwell. Ya. Nah, mari kita dalami sedikit ya tentang gelombang elektromagnetik yang dibayangkan oleh Maxwell ini, bahwa ya arah medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus. Oke, misalkan kita buat sumbunya di sini, sumbu X, Y, Z begitu ya. Jadi sumbu X, Y, dan Z. Nah, yang biru ini adalah medan listrik ya. Yang merah adalah medan magnet. Oke. Medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus ya. Di situ kelihatan medan listriknya dia sejajar sumbu Y, medan magnetnya sejajar sumbu Z, saling tegak lurus kan ketiga sumbu ini saling tegak lurus satu sama lain. Sedangkan arah rambatnya sangat jelas dia sejajar sumbu X. Jadi arah medan listrik, medan magnet dan arah rambat gelombang itu saling tegak lurus ketiga-tiganya. Jadi medan listrik sejajar sumbu Y, medan magnet sejajar sumbu Z, medan arah rambatnya sejajar sumbu X ya. Jadi saling tegak lurus. Seperti itulah gelombang elektromagnetik itu. Oke. Nah, cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa ini berdasarkan yang diteorikan oleh Maxwell atau yang diramalkan atau yang diprediksi oleh Maxwell, tentu saja berdasarkan rumus-rumus yang dia sudah bangun ya. Bahwa cepat rambat di ruang hampa gelombang elektromagnetik itu sama dengan cepat rambat cahaya di ruang hampa yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Nah, oleh karena itu cahaya dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik karena tadi ya nilai cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa sama dengan cepat rambat cahaya di ruang hampa, maka cahaya dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, mari kita coba lihat beberapa persamaan sederhananya ya. Kita tahu cepat rambat secara umum ya yang sudah adik-adik pelajari juga di kelas 11. Cepat rambat gelombang rumusnya seperti ini ya. Jadi cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang kali frekuensi atau panjang gelombang per periode. Jadi lambda F atau lambda per T. Sedangkan ya persamaan spesifiknya untuk gelombang elektromagnetik ini ya berdasarkan yang telah dirumuskan oleh Maxwell sekali lagi adalah seperti ini. Jadi V cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan 1 per akar kuadrat dari permitivitas bahan atau permitivitas ruang atau permitivitas medium ya kali permeabilitas medium yang dilalui oleh
si gelombang elektromagnetik ini. Kalau gelombang elektromagnetiknya merambat di ruang hampa, sebagaimana tadi nilainya sama dengan kecepatan cahaya, ya, maka simbol cepat rambat gelombang elektromagnetik kita ganti aja dengan C, sesuai dengan laju cahaya di ruang hampa. Karena nilainya sama kan? Nah, kita ubah jadi C. Maka rumusnya menjadi 1 per akar kuadrat dari permitivitas bahannya berubah menjadi permitivitas mediumnya berubah menjadi permitivitas vakum. Ya kan? Karena mediumnya vakum, nggak ada mediumnya, vakum, ya. Maka permitivitasnya otomatis menjadi permitivitas vakum, permeabilitasnya juga permeabilitas vakum yang nilainya adalah demikian, ya. Oke. Maka kalau kita kembali ke persamaan umumnya tadi, cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa itu menjadi seperti ini. Kita ganti aja V-nya jadi C yang nilainya sama dengan kecepatan laju cahaya di ruang hampa, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, bagaimana hubungan antara medan listrik dan medan magnet? Itu seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Ada E sama dengan C kali B. Nah, maka kalau kita kembali ke persamaan simpangan, ya ada persamaan simpangan untuk medan listrik, ada persamaan simpangan untuk medan magnet, ya kan? Jadi ya sesuai persamaan gelombang, ya, sesuai persamaan gelombang, ya. Jadi ada yang, ya, misalnya E sama dengan E max, ya, itu adalah amplitudo medan listriknya kan, adalah sin atau cos sudut fasenya, ya kan? Atau medan magnet adalah simpangannya sama dengan medan magnet maksimum atau amplitudonya, sin atau cos sudut fasenya. Persis seperti persamaan gelombang atau lebih sederhana lagi persamaan getaran. Oke, yang menghubungkan medan listrik dan medan magnet itu baik simpangannya atau simpangan maksimumnya adalah E sama dengan C kali B. Oke. Berikut ini beberapa sifat gelombang elektromagnetik. Tentunya tidak semua, ya, kita ambil beberapa saja, ya. Jadi gelombang elektromagnetik merupakan, nah ini kita sudah singgung tadi bahwa medan listrik dan medan magnetnya saling tegak lurus, ya, dengan arah rambatnya. Jadi ketiganya saling tegak lurus, ya. Nah, kemudian karena dia tegak lurus dengan arah rambatnya, maka dia termasuk gelombang transversal. Ya kan? Ya, ingat-ingat kembali materi kelas 11 itu ada gelombang transversal, ya. Jadi arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus, gelombang transversal. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa gelombang ini, ya, adalah medan listrik dan medan magnet. Ini menarik, ya. Tidak ada muatan listrik di situ atau tidak ada magnet di situ, tapi bisa ada medan listrik dan medan magnet yang saling bergetar dan memunculkan satu sama lain. Ya kan, menarik, ya. Jadi karena dia tidak punya muatan listrik, ya, maka dia tidak dipengaruhi atau tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Karena tadi, ya, dia tidak punya medan listrik, tidak punya muatan listrik, lebih-lebih dia tidak punya magnet. Hanya medan saja yang ada. Maka dia tidak bisa dibelokkan atau tidak bisa dipengaruhi oleh medan listrik ataupun medan magnet. Kemudian karena dia tidak bermassa, ya, medan listrik, medan magnet kan tidak bermassa, maka dia tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Kemudian tentu dia merambat dalam lintasan garis lurus, misalnya itu tadi pada arah sumbu X, ya. Kemudian dapat merambat di ruang hampa, tadi kita sudah jelaskan, ya. Nah, tadi contohnya cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Cahaya, misalnya cahaya matahari sampai ke bumi, kita tahu di ruang angkasa itu nggak ada medium, vakum, ya, nggak ada medium. Nah, tapi cahaya itu bisa sampai ke bumi, artinya dia bisa merambat, ya, meskipun dalam ruang yang hampa. Nah, bisa juga merambat pada medium, ya, misalnya benda bening, kaca, ya. Nah, itu cahaya bisa tembus juga di medium kaca. Oke. Dan dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi. Ya, ini seperti, ya, yang dialami oleh cahaya. Pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi, ya. Dan ini tadi kecepatan di ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu beberapa sifat gelombang elektromagnetik. Silakan adik-adik kembangkan sendiri. Sekali lagi bahwa gelombang elektromagnetik tadi hanya ada dalam ramalan atau pikiran atau, ya, teori yang tentu saja sudah dirumuskan oleh Maxwell, ya.
Nanti sekitar 1880-an ya, jadi menjelang akhir abad ke-19 ya, baru kemudian ya impian atau bayangan Maxwell tentang gelombang elektromagnetik itu ternyata benar adanya, bahwa Hertz berhasil membuktikan adanya gelombang elektromagnetik yang memiliki sifat-sifat sesuai yang dihipotesiskan oleh Maxwell tadi. Ya, baru kemudian terbukti. Jadi dalam konteks ini teori dulu dibangun, baru kemudian ya fenomenanya ditemukan dan ternyata persis seperti teori yang telah dibangun tadi atau diramalkan tadi. Gelombang elektromagnetik ternyata tidak satu jenis, ada banyak jenisnya. Ya, ada banyak jenisnya ya. Jadi kita kenal ada namanya spektrum gelombang elektromagnetik. Ada banyak spektrumnya, banyak jenisnya. Ya, misalnya pada data yang bagian kiri dulu ini ya. Nah, ini susunan gelombang elektromagnetik atau spektrum gelombang elektromagnetik ya, yang disusun ya berdasarkan frekuensinya. Jadi semakin ke kanan, semakin tinggi frekuensinya atau semakin tinggi energinya. Nah, dan dia berbanding terbalik kan dengan panjang gelombang. Tadi kan kita tahu V adalah lambda F ya. Jadi kalau semakin ke kanan frekuensinya semakin tinggi, artinya semakin ke kanan panjang gelombangnya ya semakin kecil ya. Jadi semakin ke kiri panjang gelombangnya semakin besar. Oke. Ya, jadi sekali lagi semakin ke kanan energinya frekuensinya semakin tinggi dan otomatis energinya semakin tinggi kan. Nah, dan semakin ke kanan panjang gelombangnya semakin kecil. Oke, mari kita lihat susunannya. Pertama ada namanya gelombang elektromagnetik jenis gelombang radio. Ya, ini nilainya. Ya, nilai panjang gelombangnya ini. Oke. Jadi itulah ternyata gelombang radio dia memiliki ya panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil atau energi terkecil dari spektrum gelombang elektromagnetik yang ada. Jadi gelombang radiola yang paling besar panjang gelombangnya atau yang paling kecil energinya atau yang paling kecil frekuensinya. Nah, kemudian ya naik tingkatan frekuensi kita temukan berikutnya adalah gelombang mikro atau microwave. Naik lagi frekuensinya ada namanya inframerah. Naik lagi ada namanya visible atau cahaya tampak yang kita kenal ya, Meiji-Kuhi Biniu ya yang ini. Nah, ini cahaya tampak yang kelihatan mata ya. Oke, kemudian naik lagi frekuensinya ada namanya sinar ultraviolet. Naik lagi ada namanya sinar X dan naik lagi yang paling tinggi ada namanya sinar gamma. Inilah jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Jadi sinar gamma adalah yang frekuensinya paling tinggi atau yang energinya paling tinggi ya, atau yang panjang gelombangnya paling kecil. Oke. Nah, di situ menarik ada visible cahaya tampak ya, karena yang lain-lain itu tidak tampak. Ya, hanya bisa dirasakan. Yang visible yang cahaya tampak lah yang bisa tampak oleh mata, ya. Oke. Itu susunan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensinya, semakin ke kanan semakin tinggi frekuensinya, ya. Nah, atau bisa juga kita susun berdasarkan suhu ya, karena nah di sini ada suhu ya. Karena memang ya tiap gelombang ini, tiap spektrum ini itu punya ya, kalau ada katakanlah bahan atau objek yang memancarkan gelombang-gelombang tersebut itu memiliki suhu yang berbeda-beda juga ya. Ya, selain spektrum gelombang ini yang membedakan adalah panjang gelombang atau frekuensi atau energinya, juga objek yang memancarkan gelombang tersebut juga punya perbedaan suhunya dan juga perubahan warnanya. Perbedaan warna objek yang memancarkan itu ya. Oke. Atau dalam tampilan vertikalnya seperti ini ya. Adik-adik bisa perhatikan juga di sini ya mirip-mirip ya. Jadi yang paling tinggi energinya adalah sinar gamma, kemudian turun ada sinar X, ada ultraviolet, ada cahaya tampak, ada inframerah, ada gelombang mikro, ada ya gelombang radio. Dan ini kadang antar satu spektrum dan spektrum yang lain saling overlay ya, apalagi misalnya di paling atas dan paling bawah itu sering overlay dengan spektrum tetangganya ya, bagian-bagian itu sering overlay atau sering tumpang tindih ya. Oke.
Nah, sekarang kita akan membahas dampak gelombang elektromagnetik ya bagi ya kehidupan. Pertama kita ambil dampak positifnya dulu ya, atau manfaat gelombang elektromagnetik. Pertama kita ambil dari yang energinya paling kecil atau yang panjang gelombangnya paling besar, yaitu gelombang radio. Nah, ini beberapa manfaatnya ya, tentu ini saya tampilkan saja beberapa ya. Jadi pertama itu dia dapat mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Jadi untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh bisa menggunakan gelombang radio karena dia panjang gelombangnya paling besar ya. Kemudian dia bisa mentransmisikan sinyal berupa siaran radio, ini sinyal telekomunikasi ya, berupa siaran radio atau stasiun TV ya. Kemudian bisa juga pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Ini beberapa manfaat dari gelombang radio ya. Dan tentu masing-masing teknologi ini tidak mungkin kita jelaskan detail di sini ya. Dan tentu pembahasannya agak berat juga. Misalnya bagaimana cara kerja gelombang radio dalam pembuatan peta 3 dimensi itu kita tidak akan jelaskan di sini. Sini kita akan tampilkan saja manfaat-manfaatnya ya. Selebihnya bisa adik-adik pelajari secara detail bagaimana gelombang radio itu bekerja pada manfaat yang kita tampilkan ini ya. Berikutnya adalah manfaat gelombang mikro ya. Beberapa di antaranya adalah bisa dijadikan alat ya, yang dikenal dengan microwave atau oven ya. Ibu-ibu atau uh, siswi-siswi mungkin sering melihatnya di dapur ya, itu memanfaatkan gelombang mikro tuh. Microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan ya. Kemudian bisa digunakan teknologi radar ya, awas teknologi radar ini gelombang mikro ya, bukan radio. Gelombang mikro teknologi radar, kemudian bisa juga dalam sistem navigasi atau GPS, bisa juga dalam teknologi WiFi ya, jadi WiFi juga itu menggunakan gelombang mikro ya dalam teknologinya. Kemudian bisa juga dalam teknologi komunikasi jaringan seluler GSM, itu juga menggunakan gelombang mikro ya. Berikutnya manfaat gelombang inframerah ya. Dia bisa mendeteksi objek ya, digunakan dalam mendeteksi objek pada malam hari, misalnya dalam CCTV atau alat militer ya. Nah, dalam CCTV gelap itu kan biasanya bisa mendeteksi orang ya. Nah, itu menggunakan inframerah atau dalam alat militer ya. Adik-adik yang sering main game perang-perangan ya. Itu kadang ada malam hari kemudian menggunakan senjata yang menggunakan inframerah tuh bisa dideteksi tuh orang-orangnya ya. Itu inframerah. Kemudian dia bisa sebagai sensor panas, juga pemotong logam bisa. Kemudian remote control, dalam teknologi remote control itu menggunakan inframerah ya. Kemudian bisa juga dalam hal mendiagnosis penyakit, terapi fisik atau pengobatan penyakit cacar dan encok, itu bisa menggunakan memanfaatkan inframerah ya. Berikutnya adalah manfaat dari cahaya tampak ya. Tentu berperan dalam penglihatan ya. Kalau tidak ada cahaya tampak ya kita nggak bisa melihat ya. Kemudian ya bisa dimanfaatkan dalam teknologi laser, dalam ya serat optik. Jadi ada penelitian atau bahasan yang sangat banyak manfaatnya dalam dunia teknologi yang disebut dengan serat optik. Nah, itu bisa menggunakan teknologi laser dalam serat optik di dunia kedokteran ya dan telekomunikasi ya. Seperti apa detailnya hal tersebut ya, tentu saya tidak akan jelaskan di sini ya. Ini kita tampilkan saja secara umum tuh manfaatnya. Berikutnya manfaat gelombang ya ultraviolet. Ya, beberapa manfaatnya adalah bisa mengecek keaslian uang. Jadi untuk mengecek keaslian uang menggunakan ultraviolet. Bisa membunuh bakteri, jadi dimanfaatkan untuk membunuh bakteri, dimanfaatkan juga atau berperan dalam proses fotosintesis. Saya kira jelas ya. Fotosintesis tumbuhan-tumbuhan hijau ya. Nah, ini juga saya kira jelas, dimanfaatkan untuk pembentukan vitamin D. Ya, pembentukan vitamin D pada manusia ya. Berikutnya adalah ya manfaat sinar X. Ya, digunakan untuk ya teknologi ronsen atau memotret organ dalam tubuh. Nah, itu menggunakan sinar X ya.
Kemudian bisa digunakan untuk menganalisis struktur kristal atau bahan ya. Jadi kalau adik-adik nanti kuliah, apalagi ya bersentuhan dengan bidang-bidang bahan atau material, nah pasti akan sering nanti mendengar namanya istilah ya difraksi kristal. Jadi menggunakan sinar X untuk ya menganalisis struktur kristal atau bahan ya yang susunan atom-atomnya teratur. Ya, kemudian ya bisa juga digunakan untuk mendeteksi cacat atau keretakan pada logam ya, kemudian memeriksa barang-barang di pelabuhan atau bandara, itu juga menggunakan sinar X. Nah, ini yang paling tinggi energinya nih ya, manfaat sinar gamma. Nah, bisa digunakan untuk alat pemindai di dunia medis. Nah, ini CT scan ya. Ini CT scan, alat yang sangat canggih, menggunakan sinar gamma untuk pemindai di dunia medis ya. Digunakan untuk dalam bedah saraf ya, bedah saraf. Nah, kemudian dalam dunia kedokteran ada juga istilahnya pisau gamma ya, untuk membeda menggunakan sinar gamma. Kemudian bisa digunakan untuk terapi kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran ya. Jadi untuk sterilisasi alat-alat kedokteran itu menggunakan sinar gamma ya, untuk mensterilkan alat-alat kedokteran. Kemudian bisa juga sterilisasi bahan makanan ya. Itulah beberapa manfaat dari ya gelombang elektromagnetik, dan tentu ini hanya beberapa sebagian kecil saja, dan tentu semakin berkembangnya zaman ya, sinar gelombang-gelombang elektromagnetik ini akan ya banyak sekali dimanfaatkan untuk hal-hal yang baru karena penelitian ya akan terus dilakukan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatif atau bahaya dari gelombang elektromagnetik ya. Nah, ini barangkali saya jelaskan secara umum saja ya. Oke. Nah, sebelum kita berikan contoh-contohnya, kita harus ketahui dulu nih bahwa gelombang elektromagnetik itu ya dikategorikan dalam dua kelompok besar. Ada namanya radiasi ion, ya, ada radiasi non-ion. Radiasi ion misalnya sinar ultraviolet energi tinggi, ya. Jadi ada sinar ultraviolet itu ada yang energinya tinggi, ada yang energinya rendah. Ada sinar X dan sinar gamma. Jadi intinya ya gelombang elektromagnetik yang energinya lumayan tinggi itu masuk dalam kategori radiasi ion ya. Nah, sedangkan yang energi rendah itu yang non ion seperti gelombang mikro, gelombang radio, inframerah, cahaya tampak, dan sinar UV yang energinya rendah itu masuk dalam radiasi non ion. Yang energinya tinggi itu radiasi ion, yang rendah non ion. Nah, masing-masing ini punya bahaya tersendiri, tapi yang paling berbahaya ya adalah yang radiasi ion karena energinya tinggi ya, energinya tinggi. Dia dapat membelah atom, mengubah susunan kimia molekul. Nah, ini sangat berbahaya kalau tidak tepat digunakan, tidak hati-hati. Ini efeknya sangat besar, sangat berbahaya karena energinya tinggi. Dia bisa membelah atom dan otomatis bisa mengubah susunan kimia molekul ya, baik dalam manusia, dalam ya hewan, tumbuhan ya, dan makhluk hidup ya secara umum, atau pada benda-benda mati juga ya, dia bisa mengubah ya karena energinya tinggi. Jadi bahayanya sangat besar. Nah, sedangkan yang lain-lain ini bahayanya tidak sampai mengubah ya susunan molekul, kimia molekul, atau mengubah atom, tidak sampai ya. Oke. Mari kita lihat beberapa contoh bahaya gelombang elektromagnetik. Oke, ini beberapa contoh saja ya. Sisanya adik-adik bisa cari sendiri ya, tinggal tulis aja misalnya ya bahaya dari sinar X atau bahaya dari ya gelombang radio, itu sangat banyak ya. Dari bisa cari sendiri aja, bisa googling aja ya. Nah, di sini saya coba tampilkan beberapa, misalnya ultraviolet itu dapat ya, sinar ultraviolet yang berlebih atau yang energinya tinggi itu dapat menyebabkan kanker kulit, kulit terbakar, katarak, kulit mengkerut atau keriput ya. Kemudian misalnya microwave ya, microwave itu dapat menyebabkan efek stres atau tegang pada saraf otak. Sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Nah, karena tadi ya, ini misalnya di sini saya tekankan tadi yang radiasi ion, ini UV yang energinya tinggi, dan sinar gamma ya, dia bisa mengubah ya atom ya, mengubah susunan kimia molekul. Makanya kalau sinar gamma ini bisa
menyebabkan kemandulan karena dia bisa mengubah dalam tubuh tuh, ya. Atau sinar UV juga. Sinar UV ini banyak menyebabkan kelainan pada kulit, ya. Karena tadi dia bisa mengubah energi tinggi atau secara berlebihan dia bisa mengubah, ya, molekul atau atom di kulit kita ini. Oke, sangat banyak ya. Misalnya kalau kita bicara secara umum, ya. Misalnya gelombang elektromagnetik yang digunakan pada, ya, atau yang muncul pada layar handphone atau laptop kita. Nah, itu bisa tentu mengganggu juga mata, ya kan, otak dan lain-lain. Jadi banyak ya, silakan adik-adik kembangkan saja. Ya, oke. Demikian barangkali materi kita. Konten berikutnya kita akan lanjutkan dengan membahas beberapa soal tentang materi ini.